warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang petunjuk pengerjaan worksheet. Worksheet review. Jadi worksheet yang sedang kalian kerjakan adalah worksheet review, mereview materi-materi pada saat kalian berada di sekolah dasar. Ya, ini adalah halaman pertama dari worksheet kalian. Dari nomor 1 sampai nomor 8 itu terkait pengurangan biasa. Jadi tanda koma di sini itu bukan berarti koma yang desimal yang kita pahami, tetapi tanda komanya yang berlaku di internasional itu pakai tanda titik. Tanda koma di sini adalah tanda ribuan ya. Jadi di sini contohnya nomor 8 itu 9.383 dikurangi 422. Selanjutnya untuk nomor 9 dan 10 itu menuliskan bilangan dari bilangan yang ditulis dalam huruf ya, dalam kalimat seperti ini. Jadi ditulis angkanya. Perlu penjelasan terkait kata tens dan thousands. Tens itu artinya per 10 atau desimalnya adalah 0,1. Itu satu angka di belakang koma. Kalau hundreds berarti per 100, itu artinya 2 angka di belakang koma. Thousands artinya per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. 10,000 artinya per 10.000 atau ada 4 angka di belakang koma. Jadi 59 and 4 tens, dia menggunakan kata tens berarti ada satu angka di belakang koma. Penjelasannya ada di slide selanjutnya, ada contoh. Untuk ini dari 11 sampai 18 itu penjumlahan biasa. Untuk penjelasan nomor 9 dan 10, ya ini adalah contoh untuk soal nomor 9 dan 10. Ustazah tambahkan ada kata 100,000 artinya per 100.000 berarti ada 5 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma, 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan 5 angka. Begitu seterusnya. Kita lihat contoh pertama. Ada 3 and 589,000. Ya, ada kata n. Kata n di sini menandakan sudah ada tanda koma atau sudah ada desimal. Jadi 3n berarti 3 koma. Makanya di sini 3 koma. Kemudian di bagian akhir ada kata thousands. Thousands itu adalah per 1000. Per 1000 artinya 3 angka di belakang koma. Berarti langsung kita letakkan 3 tempat di belakang koma. Jadi 3 koma karena ada thousands-nya berarti 3 angka di belakang koma. Siapkan 3 tempat di belakangnya koma. 3 tempat itu diisi oleh siapa? 589. 589 berarti 589. Langsung kita isi 589. Untuk kasus nomor 3, contoh nomor 3 sama 3n berarti sudah ada angka 3-nya, 3 koma. Kemudian lihat thousands berarti 3 angka di belakang koma, ada 3 tempat, diisi oleh siapa? 92. 92 itu kan 92. 92 itu cukup 2 tempat, makanya kita tulis di bagian akhir. Jadi ada angka 0 di sini. Jadi 3,092. Kita ke selanjutnya ya. Masih ada 55n, berarti ada kata n berarti sudah ada koma di sini. Jadi 55n berarti 55 koma. Kita lihat ada desimal apa di sini? Desimal 10,000. 10,000 artinya per 10.000. Artinya ada 4 tempat di belakang koma.
Nah, jadi 55,44. Jadi kita simpan 1, 2, 3, 4 di belakang koma. 4 tempat itu diisi oleh siapa? 5,555 atau 5.555. Makanya di sini diisi 5.555. Itu tadi penjelasan untuk worksheet bagian halaman pertama. Selanjutnya halaman kedua ada nomor 19 dan 20. Find the missing term in each pattern. Jadi ini ada pola tertentu. Jadi dari 41 berubah jadi 37, berubah lagi jadi 33, 29. Kira-kira angka apa yang harus mengisi kotak ini sehingga polanya bisa berurutan dengan benar. Sama dengan ini 6 ke 1 atau mungkin sebaliknya 6 ke 9. Jadi barisan bilangan ini akan membentuk pola tertentu. Makanya kira-kira angka apa di tengah ini. Kemudian mau nomor 21 mau dilengkapi, mau diisi yang kotak-kotak ini, ada aturan bahwa nilainya M itu adalah nilainya Q dibagi 7. Jadi nilainya M itu didapatkan dari nilai Q dibagi 7. Contoh, Q-nya di sini semua, Q-nya ada 14. Untuk mendapatkan M, Q-nya harus dibagi 7. Berarti M di sini harus didapatkan dari Q 14 dibagi 7. Saya jadikan contoh yang bagian nomor 21 ya. Ya, nomor 21 bagian pertama Q-nya adalah 14. Nah, berarti Q-nya kita ganti jadi 14, kemudian dibagi 7. 14 bagi 7 dapat 2. Makanya M-nya adalah 2. 2-nya Ustazah tidak sempurna. Seperti itu. Ya, jadi begitu seterusnya. Kalau Q-nya diganti jadi 21, 21-nya lagi dibagi 7. Isi lagi di sini. Begitu juga untuk nomor 22. Nomor 22 nilai D di sini didapatkan dari nilainya S ditambah 7. Jadi kalau S-nya 1 ditambah 7, nah hasilnya ditulis di sini. S nilainya 2 ditambah 7, hasilnya ditulis di sini. Kemudian komplit. Ya, ini sudah menggunakan tanda koma. Jadi tanda komanya yang berlaku di internasional itu pakai tanda titik. Ya, jadi 8,15 ditambah 59,07 ya. Ini ada tanda dolarnya, tidak masalah, tidak usah permasalahkan ya. Tinggal dijumlahkan saja sesuai aturan penjumlahan pada tanda desimal. Nah, ini juga ada pengurangan ternyata ya. Untuk nomor 33 dan 34 boleh dicari artinya di Google Translate mungkin, tetapi ini bukan merupakan kewajiban untuk. Selanjutnya halaman ketiga, sisa dikerjakan saja. Ingat aturan dalam operasi hitung campuran, ada tanda kali, tambah, kali, yang mana dahulu dikerjakan. Tentu tanda kali dulu yang dikerjakan. Ada kurang sama bagi, yang mana pertama dikerjakan, tentunya bagi. Kemudian yang selanjutnya nomor 7 dan nomor 8 adalah pembagian bersusun. Tetapi kita diminta untuk tebak-tebakan kira-kira angka apa yang menyusun di sini, sehingga kalau 300 sekian dibagi dengan 4 hasilnya 79. Jadi kita diminta untuk tebak-tebakan isi angka di sini adalah angka apa, sehingga kalau dibagi dengan 4 hasilnya 79. Jadi ini pembagian bersusun. Lanjut dengan ini ada 42 titik-titik. Nanti hasilnya titik-titik juga di sini. Ya. Kemudian yang dari 9 sampai nomor 16 itu
Sisa di penjumlahan pecahan biasa. Ingat bagaimana kalau penjumlahan pecahan penyebutnya harus sama. Bagaimana kalau menyebutkan pecahan? Ingat-ingat kembali materi waktu SD. Next, masih seputar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tetapi di sini sudah ada pecahan campuran. Sarannya Ustazah, ubah dulu menjadi pecahan biasa baru kita jumlahkan. Boleh juga tidak sih, karena kebetulan angkanya bisa tanpa diubah. Langsung saja kurang 6 kurang 3 baru dikurang juga pecahannya. Ya, karena ini penyebutnya sama. Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan untuk soal cerita, boleh kalian, kalau kalian mau kerja silahkan, kalau kalian tidak bingung dengan bahasanya, boleh di skip. Selanjutnya ada nomor 24 sampai 29 pembagian biasa. Jadi tanda koma di sini artinya ribu ya. Jadi 90.204 dibagi 2. Jadi ini pembagian biasa. Pembagian bersusun biasa. Selanjutnya adalah menuliskan faktor dari masing-masing bilangan ini. Masih ingat dengan faktor? Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi habis bilangan ini. Ya, atau perkalian apa yang menghasilkan 29? Perkalian yang menghasilkan 29 itu 1 kali 29. Ya, 1 kali 29. Itu artinya faktornya adalah 1 dengan 29. Ada tidak yang perkalian lain yang menghasilkan 29? Tidak ada ya, makanya faktornya 29 itu cuma 1 dan 29. Kalau misalnya angka lain, kalau 10 itu ada perkalian 1 kali 10, ada 2 kali 5. Makanya kalau 10 itu faktornya adalah, coba saya tulis di sini ya. Di sini kalau misalnya seandainya ada soal 10, 10 faktornya berapa saja? Perkalian yang menghasilkan 10, 1 dengan 10, 1 kali 10. Kenapa saya tulisnya berjauhan? Supaya angkanya berurutan. Apalagi 2 kali 5. Nah, berarti faktornya lagi ada 2 dan 5. Berarti faktornya 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Next, nomor 13 mau disusun angkanya mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ada angka minus 75,93, ada angka minus 75,2. Kira-kira kalau dia tandanya negatif, disusunnya dari angka yang terkecil. Nomor 19 sampai 24, find the mean for each set of data. Jadi mau dicari rata-ratanya. Masih ingat dengan mencari rata-rata pelajaran SD, mencari rata-rata itu dijumlahkan semua kemudian dibagi banyaknya data. Jadi contohnya 19 ditambah semua kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data untuk nomor 19 itu ada 5 data ya. 1 data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Kemudian yang selanjutnya find the perimeter. Perimeter itu keliling. Ya, di sini masing-masing sudah ada panjangnya. Jadi dari T ke P itu panjangnya 140 MI itu satuan ya, satuan mil sepertinya. Tapi tidak perlu kalian perhatikan resah ya MI di sini. Boleh kalian ganti dengan sentimeter, tidak masalah ya, ganti dengan cm. Jadi TP itu panjangnya 140, TG itu panjangnya 161. Kemudian nomor 28, to the nearest 10 find the circumference. Circumference itu sama keliling lingkaran.
gunakan pi 3,14. Jadi NX panjangnya N ke X itu 27 inch ya. Boleh kalian ganti, kalau bingung pakai inch, boleh pakai sentimeter, tidak masalah. Jadi NX itu adalah, masih ingat antara jari-jari dengan diameter ya. Jadi cari keliling lingkaran ini. Sama, ini juga dicari kelilingnya. Gunakan pi 3,14. Petunjuk soalnya menggunakan 3,14. Nah, kalau yang ini saya langsung ke nomor 345. Nomor 3 itu petunjuknya adalah isi bagian yang kosong untuk bagian prisma segi 4. Prisma persegi panjang berarti ini balok ya. Rectangular prism itu adalah balok. Length itu adalah panjang, jadi panjang baloknya adalah 7,18. Width itu lebar. Nah, kira-kira lebarnya berapa? Tingginya adalah 3 cm mungkin, boleh kalian tambahkan di sini cm. Surface area itu luas permukaan. Jadi ingat-ingat bagaimana cara mencari luas permukaan. Untuk mendapatkan luas permukaan 267,04 itu lebarnya harus berapa? Kemudian setelah dapat lebar, nanti kalian bisa dapat volumenya. Sama ini, di sini kalau yang di sini yang diketahui itu volumenya. Ingat-ingat kalau mencari volume balok itu bagaimana caranya? 5 kali 5 kali berapa? Dapat segini ya. Surface area luas permukaan. Jadi sama juga untuk nomor 5. Jadi soal 345 itu seputar luas permukaan dan volume balok. Selanjutnya ada konversi satuan. Jadi 2, ingat ya tanda titik itu di sini adalah koma. 2,0007 km berapa meter? Ya, seperti itu. Yang selanjutnya write each as decimal. Jadi ini mau ditulis dalam bentuk koma-koma ya. Ingat kalau 678 per 1000 itu bagaimana bentuk desimalnya. Kemudian nomor 22, complete the function table and the graph of the function. Nah, ini mau diisi tabelnya ini ya. Saya buatkan dulu contoh di sini ya. Ya, di sini untuk nomor 22 ada Y sama dengan 2X kurang 7. Tanda di situ X ya. Jadi Y sama dengan 2X kurang 7. Apa artinya 2X? 2X itu 2 dikali dengan X. Apa sih itu X? X itu merupakan bilangan. Bilangannya yang mana? Ini semua bilangan minus 1, 0, 1, dan 2. Contoh. Contoh ya, berapa sih nilai Y pada saat X-nya kita ganti menjadi negatif 1? Berarti Y-nya sama dengan 2 dikali negatif 1, kemudian dikurangi 7. Nah, kenapa di sini tidak ada tanda kali? Boleh ditulis tanda kali, tapi Ustazah tidak tulis karena nanti bingung yang mana tanda kali, yang mana tanda X. Jadi tanda X-nya ini kita ganti dengan negatif 1. Nah, makanya di sini berubah jadi 2 negatif 1. Nah, ingat tadi Ustazah bilang 2X artinya 2 kali X. Nah, karena X-nya sudah kita ganti dengan negatif 1, berarti jadinya 2 dikali negatif 1. Berarti jadinya Y sama dengan, kalau 2 dikali negatif 1 kan jadinya negatif 2. Kemudian kita tulis kembali kurang 7 ya.
kurang 7. Berarti dapat minus 2 kurang 7 itu minus 9. Oke, berarti di sini minus 9. Ya, lanjut terus, kalau X-nya diganti 0 bagaimana? Kalau X-nya diganti 1, apa yang terjadi dengan Y-nya? Diisi semua di sini. Kemudian, ya itu cukup itu ya. Nanti ya, kemudian kita plot yang sudah kita dapatkan di sini. Contohnya minus 1 dengan minus 9. Minus 1 X-nya. Berarti kita cari di garis X minus 1. Oh, di sini. Di daerah sini minus 1-nya. Oh, pointernya nggak nyala kayaknya. Ya, jadi minus 1-nya ada di sini. Kemudian ketemu dengan Y minus 9. Y minus 9 ada di bawah. Berarti kita tandai dulu. Kita tandai berarti tandanya ada di sini. Ya, kita bikin titik ya. Nah, kemudian contoh ya, saya lanjut karena tidak seru kalau cuma satu contohnya, nanti bingung. Kalau X-nya diganti jadi 0, itu artinya 2 kali 0 ya, karena 2X, X-nya diganti jadi 0, 2 kali 0, 0. 0 kurang 7 itu minus 7. Jadi kita ganti lagi jadi minus 7. Ya. Jadi sudah dapat 2 angka. Kita lihat lagi 0 untuk X. Jadi kita lihat garis X. Di mana 0-nya? Di tengah-tengah sini ya. Di sini itu 0. Kemudian Y-nya minus 7. Berarti kita turun. Cari minus 7. Berarti di sini. Kita tandai dulu. Jadi 0 di sini tadi. Kemudian di sini minus 7. Nah, terus apa yang dilakukan? Then graph, boleh gambar garisnya ya, hubungkan garisnya. Hubungkan titiknya ya, maksudnya Ustazah. Nah, seperti itu. Kalau kalian lanjutkan ini, makin panjang garisnya ya. Untuk nomor 24, write the place and the value of the underlined digit. Nah, ini yang angka yang di garis bawahi mau ditulis nilainya ya, nilai tempatnya. Ini 67, ini bukan koma ya, ini ribu. 67.179. Nilainya 7 itu adalah puluhan. Puluhan, kalau puluhan itu nilainya berarti puluh-puluh. Berarti nilainya adalah 70 ya. Begitu. Sampai di sini kayak ini 5.662 nilai tempat. Untuk 5 itu tempatnya adalah ribuan, nilainya berapa? Ini juga saya jadikan sebagai contoh ya. Berarti ini nilainya adalah 5.000 karena dia cuma tanyain. Selanjutnya adalah soal cerita. Untuk soal cerita kalian boleh mentranslate-nya sendiri. Kalau misalnya mau langsung ke nomor 3, it's okay. Ustazah langsung menjelaskan untuk nomor 3. Nomor 3, fill in the missing operations. Jadi gunakan operasi hitung, masing-masing sudah ada keterangannya. Kalau nomor 3 itu gunakan operasi hitung tambah dengan kurang. Nomor 6 kurang dengan kurang. Untuk mendapatkan 10, kira-kira di sini ditambah dulu kah atau dikurang dulu kah? Nah, jadi di kotak-kotak ini diisi dengan
tanda operasi ya. Jadi di sini apakah tambah ataukah di sini kurang atau sebaliknya. Intinya hasilnya sudah ada, tinggal tanda operasi hitungnya yang tidak diketahui. Selanjutnya untuk nomor 9 sampai nomor 14 itu pembagian desimal ya. Ini adalah, ingat kalau tanda titik itu artinya koma ya. Jadi 4,8. Nah, di sini ada keterangan boleh ditambahkan 3 di belakangnya ya. Contoh 4,8000 ya, untuk memudahkan pembagian. Ya, selanjutnya nomor 15 sampai 22 mau ditulis angka desimalnya, angka koma-komanya. Jadi kalau 2 tens itu bagaimana? Ingat yang sebelumnya, tens itu artinya apa, hundreds itu apa, tens itu apa ya. Kemudian masing-masing mau diselesaikan ya. 12 sama dengan 168 dibagi berapa kira-kira. Jadi dicari ada angka di balik D ini, huruf D ini. Jadi ada angka di balik huruf. Jadi kira-kira angka apa yang bisa menggantikan huruf D di sini? Sama dengan nomor 26, angka apa yang bisa menggantikan huruf B di sini? Khusus untuk yang seperti ini, ya, yang seperti ini 12A. Nah, kalau seperti ini berarti perkalian ya. 12 dikali A, cuman tidak ditulis tanda kalinya, langsung 12A. 12 kira-kira dikali dengan bilangan apa yang menghasilkan 84? Sama dengan ini 3H. 3 dikali H, kira-kira H ini bisa digantikan dengan angka apa supaya 3 dikali H menghasilkan 6? Sama dengan ini G. G kira-kira angka apa kalau di per 16 kan hasilnya adalah 5. Kemudian untuk nomor 32 sampai 41 itu perkalian desimal. Ingat, perkalian desimal itu bagaimana aturannya? Nah, boleh dikali biasa saja, dikali normal, kemudian dihitung berapa angka di belakang koma. Untuk ini, 1 angka di belakang koma, yang di bawahnya 2 angka di belakang koma, otomatis hasilnya nanti harus 3 angka di belakang koma. Kemudian ini akan dicari ya. Dicari hasilnya ya, operasi hitung biasa ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 1 dan nomor 2, find the mode. Ya, yang mau dicari adalah modus. Masih ingat dengan modus waktu sekolah dasar? Data yang paling sering muncul. Apa sih maksudnya 76xxx? Berarti data 76 itu ada 3x-nya ya. Berarti ada 376, ada 277. Entah ini data tentang apa ya. Kalau misalnya ini tentang nilai, berarti ada 2 orang yang mendapatkan nilai 77. Ada 1 orang yang mendapatkan nilai 81. Nomor 2, Ustazah juga tidak clear ya, soalnya dia tentang apa. Kalau dilihat kemungkinan berat badan, contoh saja ya, berat badan mungkin 41 kg, ada 2 orang yang mendapatkannya. Jadi masing-masing nomor 1 dan 2 itu ditentukan yang mana menjadi modusnya. Kemudian sederhanakan. Ya, silahkan dihitung sendiri. Kemudian yang selanjutnya, find the least common multiple. Ya, least common multiple itu tidak lain adalah KPK ya. Jadi ini adalah KPK atau kelepatan persekutuan terkecil. Masih ingat dengan mencari KPK? Cari bilangan kelipatan yang ada di angka 3, contoh nomor 10 ya, ada di 3, ada juga 12. Jadi ingat-ingat materi tentang KPK ya.
Yang selanjutnya untuk nomor 18 dan 25 sudah disajikan bilangan pecahan campuran ya. Nah, untuk bilangan pecahan campuran dari nomor 18 sampai 25 akan diubah menjadi pecahan biasa. Jadi ingat-ingat bagaimana cara mencari pecahan biasa, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Saya mau berikan contoh untuk nomor yang paling mudah ya, yang paling simple. 3/2 ya. Ustazah ambil nomor 24, 3/2. Masih ingat mengubah menjadi pecahan biasa. Kita kali ini ya. Kita kali, kemudian dari sini ke sini kita jumlahkan. Jadi 2 kali 3 itu 6, tambah 1 itu adalah 7. Per pecahannya penyebutnya tetap ya 7/2 seperti itu ya. Kemudian yang nomor 26, circle the mixed number which is equal to the improper fraction ya. Oh ya, saya ulangi untuk 18 sama 25 setelah diubah menjadi pecahan biasa, disederhanakan ya, diubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Ya. Kita ke nomor 26, lingkari pecahan biasa yang nilainya sama dengan pecahan campuran ya. Jadi di sini ada pecahan biasa 29/8, lingkari pecahan campuran yang nilainya sama dengan 29/8. Sama dengan nomor 27. Kira-kira di antara pecahan yang ada di sini yang manakah sama nilainya dengan 4/3? Kemudian nomor 28 sampai 33 mau ditulis bentuk pecahannya ya, bentuk pecahannya yang pakai per ini loh ya. Kemudian find the missing term in each pattern. Kalau nomor 34 sama 35 memiliki pola ya, 20, kemudian angka berapa, kemudian 500, kemudian 2500, kemudian 12500. Kira-kira bilangan apakah yang cocok untuk mengisi kotak yang ada di sini? Sama ini ya, 65.536, 16.384. Kemudian angka apakah yang cocok di kotak ini? Silakan diperhatikan baik-baik dan dilihat dengan teliti. Ya, selanjutnya adalah akan dicari kira-kira angka apakah yang cocok untuk mengganti huruf Y yang ada di sini ya. Angka apakah yang bisa menggantikan huruf Y di sini? Kalau nomor 2 kan dikerja seperti biasa saja. Nomor mana lagi yang bisa biasa saja? Nomor 5 juga bisa dikerja seperti biasa. Yang mungkin harus dipikirkan dengan baik adalah contoh nomor 1. Ya, untuk nomor 1 kalian bisa mengerjakannya dengan cara terbalik ya. Contoh, ini kan sebuah pecahan dikurang dengan pecahan yang lain menghasilkan ini. Otomatis kalau kita kerja terbalik, 1/3 kalau ditambah dengan 4/2 akan menghasilkan yang ini. Jadi kalian boleh kerja dengan terbalik ya. Jadi 1/3 ditambah dengan 4/2 nanti hasilnya 4 Y/6. Y itu sebuah bilangan. Kalian cari Y itu kira-kira bilangan apa ya? Selanjutnya nomor 9 dan nomor 10. Apa yang akan dicari? Yang dicari adalah luas ya, area itu adalah luas. Jadi luas dari masing-masing segitiganya. Di sini sudah ada ukurannya masing-masing. Q ke S itu 34 mm. N panjangnya N. Jadi dari S ke sini itu 29. Q ke M 42. Ingat kembali rumus mencari luas dari segitiga, yang mana yang menjadi alas, yang mana menjadi tinggi. Sama dengan ini ya, cuma ini satuannya adalah inci ya.
Kemudian find n, ya kira-kira apa nilai n ini? Range itu adalah rentang atau jangkauan ya. Masih ingat jangkauan? Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Data terbesar dikurangi data terkecil itu adalah range ya. Kalau dalam bahasa Indonesia range itu jangkauan atau rentang. Kemudian median ya, median. Nah, kita disuruh tebak nih. Kira-kira bilangan apa di sini yang bisa menggantikan n yang membuat rentangnya nanti 24, mediannya juga 11. Kalau mau pakai metode coba-coba, saya coba nomor angka 10 deh di sini, saya mau angka ini, silahkan ya. Silahkan dicoba, try and error. Kemudian dicoba lagi angka yang lainnya, nanti dicari yang mana sih nanti angka yang cocok untuk menggantikan n yang akan mendapatkan rentangnya 24 dan mediannya adalah 11 sampai 16 ya. Nah, kemudian nomor 17 sampai 20 ini mau disusun ya. Ini adalah bilangan bulat yang mau disusun dari yang terkecil ke yang paling besar. Jadi diperhatikan baik-baik nih bilangan bulatnya yang mana paling kecil, kemudian disusun ke paling besar ya. Kalau ini mau dicari deh. Ini adalah perkalian bilangan desimal ya. 4,37 dikali dengan sebuah bilangan menghasilkan bilangan yang ini. Jadi sisa diisi kira-kira bilangan apa yang sesuai yang bisa memenuhi kotak yang ada di sini ya. Untuk nomor 23 sama 31 ini bisa kalian skip ya. Ini konversi satuan banyak macam, ada satuan panjang, ada satuan volume ya. Kalian boleh cari di internet. Tapi boleh juga kalian skip ke nomor selanjutnya. Nomor 32 sampai 35 mau dicari n. N itu sebuah bilangan. Kira-kira dari pecahan ini bukan pecahan, dicari pecahan yang senilai. Contoh 9/6 itu senilai dengan 27 per n. Per n itu apa? N itu adalah sebuah bilangan. Bilangan apakah yang cocok untuk mengisi di sini? Jadi 9 ke 27 itu diapakan? Itu sama halnya 6 itu ke n. Sama yang lainnya. Ya, untuk nomor 1 dan nomor 2 masih tentang soal cerita, boleh di skip. Ustazah langsung ke nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 sampai nomor 5 itu yang akan dicari adalah perimeter. Perimeter itu adalah keliling. Tetapi kelilingnya tidak disediakan ukurannya, tetapi kita wajib menggunakan penggaris. Ya, jadi kita ukur masing-masing B ke R berapa panjangnya, R ke M ke P. Kemudian setelah semua didapat, hitunglah kelilingnya. Masih ingat mencari keliling? Mencari keliling itu tinggal dijumlahkan semua pinggir-pinggirannya. Nah, kalau yang nomor 6 sampai nomor 11 itu mencari mode di sini adalah modus ya, data yang paling sering muncul. Ya, selanjutnya 12 sampai 20 tinggal diisi, diganti huruf P kurang 56, kira-kira angka apa kalau dikurangi 56 itu adalah 36 ya. Kemudian nomor 21 sama 22 ini sama perkalian bilangan desimal ya. Kira-kira 0 dikali berapa menghasilkan 0, dikali berapa menghasilkan ini, dikali berapa menghasilkan ini ya. Kemudian komplit. Nah, ini konversi juga, konversi satuan berat ya. Jadi miligram ke sentigram, miligram ke gram ya. Silahkan dikerjakan juga ini ya.
Selanjutnya, find the unit, write down your answer the nearest 100. Ya, jadi kalau 67,80 untuk 12 jam, kira-kira untuk 1 jam itu berapa dolar ya? Kalau type, nah kalau ada kata yang bisa ditulis sebanyak 1194,9 kata dalam waktu 18 menit dan 23 detik, kira-kira berapa kata dalam per menit ya, dalam 1 menit. Nah, dibulatkan saja, dicari yang pecahan yang paling mendekati. Ya. Itu saja penjelasan tentang worksheet review yang diberikan kepada anandaku yang kelas 7. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Ustazah via chat di Google Classroom-nya atau boleh langsung ke WA-nya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.